Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah tentang keluarga Luqman, Luqmanul Hakim. Al-Hakim itu artinya adalah orang yang bijaksana. Salah satu keistimewaannya beliau adalah orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau adalah orang yang sangat soleh gitu. Sehingga Allah menamakan salah satu suratnya dalam Al-Quran Karim dengan surat Luqman gitu. Dan di dalamnya terdapat dialog antara Luqman dengan putranya yang sangat luar biasa nasihatnya itu hingga membuat putra Luqman itu yang tadinya kafir menjadi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang kisahnya Luqmanul Hakim bahwasanya beliau saat sedang melakukan perjalanan dengan putranya, mereka membawa satu kendaraan yaitu binatang keledai. Di perjalanan pertama, Luqmanlah yang naik di atas keledainya itu dan putranya lah yang berjalan kaki sambil menuntun tali kekang hewan keledai tersebut. Setelah berjalan, mereka di depan itu mendapati satu orang-orang masyarakat itu yang tiba-tiba mereka berbicara mengomentari apa yang terjadi pada Luqman dan anaknya. Mereka berkata, masyarakat itu berkata, "Lihatlah, lihatlah itu. Bapak itu yang sangat tidak memiliki kasih sayang kepada putranya. Ia membiarkan putranya berjalan begitu saja, sedangkan bapak ayah itu Luqman maksudnya, dia dengan santai di atas kendaraannya, itu hewan keledainya gitu." Kemudian Luqman berkata kepada putranya, "Wahai putraku, mungkin sekarang kita gantian. Andalah yang naik di atas keledai, biarkan ayah yang berjalan kaki." Kemudian melakukan perjalanan lagi. Tidak jauh dari itu, ia mendapati masyarakat yang memang sedang duduk-duduk di sana. Kemudian ternyata masyarakat itu pun mengomentari apa yang terjadi pada Luqman dan putranya. Masyarakat itu berkata, "Lihatlah, gitu. Lihatlah anak yang durhaka itu. Ia membiarkan ayahnya berjalan kaki, sedangkan anak itu dia dengan santai, dengan enak duduk di atas keledainya gitu. Sungguh anak yang durhaka." Itu komentar masyarakat teman-teman pada saat itu. Kemudian akhirnya Luqman pun berkata lagi kepada putranya, "Wahai anakku, kalau begitu sekarang kita berdualah yang naik di atas keledai ini," gitu. Kemudian melakukan perjalanan lagi sampai akhirnya mendapati ada masyarakat di depannya. Kemudian masyarakat itu pun masih mengomentari, ini masyarakat baru ya, bukan dua masyarakat sebelumnya gitu. Kemudian masyarakat itu mengomentari lagi kepada Luqman dan putranya. Mereka berkata, "Hei orang-orang, lihatlah. Sungguh dua orang itu tidak memiliki kasih sayang kepada keledainya. Ia membiarkan keledainya itu menanggung beban yang sangat berat karena sang ayah dan sang anak ikut duduk di atas keledai yang sangat lemah itu. Sungguh ini adalah keluarga yang tidak memiliki kasih sayang." Ya subhanallah. Akhirnya Luqman pun berkata kepada putranya, "Wahai putraku, kalau begitu biarkanlah kita berdua berjalan kaki, tidak perlu ada salah satu di antara kita yang naik di atas keledai ini." Gitu. Akhirnya Luqman dengan putranya pun berjalan kaki sambil memegang tali kekang keledai itu. Kemudian setelah beberapa saat jalan, mereka Luqman mendapati ada masyarakat baru gitu. Kemudian subhanallah, masyarakat itu pun yang baru ditemuinya ini mengomentari apa yang dilakukan oleh Luqman dan putranya. Mereka berkata, "Wahai orang-orang, lihatlah, lihatlah seorang ayah dan putranya ini, sungguh ia tidak memiliki akal kali ya. Mereka membawa kendaraan, membawa hewan keledai, tapi tidak ditunggangi oleh mereka. Sungguh mereka adalah orang-orang yang aneh gitu." Ibaratnya teman-teman kita memiliki motor gitu. Kemudian kita jalan di jalanan itu, motornya kita dorong saja, kita nggak naikin. Kita sambil jalan kaki sambil ngegas. Sehingga masyarakat menilai itu suatu perbuatan yang sangat aneh gitu. Nah, lantas apa yang terjadi pada Luqmanul Hakim gitu? Luqman sang ayah langsung berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apakah engkau mendapati satu pelajaran dari apa yang kita rasakan barusan ini?" Gitu. Kemudian kata ayahnya, "Pelajaran apa itu wahai ayah?" Kata anaknya, "Pelajaran apa itu wahai ayah?" Kemudian sang ayah pun memberikan nasihat yang sangat mahal sekali pada putranya. Luqman memberikan nasihat pada putranya. Seraya berkata, "Wahai anakku, itulah orang-orang itu, itulah manusia gitu. Mereka semua selalu akan mengomentari orang lain, baik ia melakukan yang baik, yang terbaik atau sedang melakukan kesalahan gitu. Jadi saat kita melakukan kebaikan, orang-orang pasti akan mengomentari kita. Begitu juga saat kita melakukan keburukan, orang-orang pun pasti akan mengomentari kita. Itulah manusia. Maka ini pelajarannya. Maka wahai putraku," kata Luqman, "lakukanlah apa yang menurut Anda itu benar dan Anda yakin itu benar, lakukanlah tanpa harus mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang kepadamu. Karena dengan seperti itu kita akan bisa hidup dengan nyaman." Gitu. Suatu hari teman-teman dalam kitab Adabus Salaf fi Ta'amul Ma'an Nas, tentang adab orang-orang soleh kita terdahulu dalam bermuamalah, itu di dalam kitab itu disebutkan, diriwayatkan satu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang berdoa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya gitu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu? Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghukum kaumnya yang senantiasa membicarakan Nabi Musa terhadap hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Musa, menuduh Nabi Musa dengan menuduh Nabi Musa melakukan keburukan. Itu kaumnya. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, kenapa ini kaumku ini selalu menuduhku tentang amalan yang aku sendiri tidak melakukannya?" Gitu. Lantas apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, hal tersebut itu belum aku jadikan untukku. Maka apakah aku harus menjadikan itu untukmu?" Maksudnya begini teman-teman. Kata Allah, "Wahai Musa, aku saja tidak menjadikan seluruh hamba-hambaku semuanya bersyukur kepadaku dan tidak mengingkari diriku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak menjadikan semua manusia seperti itu." Maka di antara mereka ada yang berterima kasih kepadaku, kepada Allah, bersyukur kepada Allah, gitu, memuji Allah. Dan ada juga di antara hamba-hamba Allah lainnya yang kufur kepada Allah. Tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin bahwasanya Allah lah yang memberikannya rezeki, tidak yakin bahwasanya Allah lah yang menghidupkannya. Ada gitu. Lantas, kenapa aku harus menjadikan umatmu itu semuanya selalu berterima kasih kepadamu dan tidak menuduhmu yang buruk-buruk gitu. Jadi maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah pun belum menjadikan seluruh hambanya menjadi orang yang selalu berterima kasih, berprasangka baik pada Allah gitu. Ternyata masih ada di antara hamba-hamba Allah pun yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Lantas artinya adalah kenapa kita harus sedih gitu? Kenapa kita harus sedih dengan ucapan orang-orang gitu?
Kenapa kita harus sedih saat orang lain menuduh kita ini dan itu? Terakhir teman-teman, Nabi Isa alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Yahya saat itu. Kata Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Yahya, janganlah engkau marah," gitu. Nasihat dari Nabi Isa. Kemudian kata Nabi Yahya, "Bagaimana aku bisa tidak marah?" gitu. Kemudian Nabi Isa berkata, "Kalau Anda mendapati orang lain menuduhmu, membicarakan aibmu, dan sedangkan memang engkau melakukannya, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akuilah itu dan anggaplah ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosamu. Tapi kalau ada orang menuduhmu, membicarakan aibmu, menuduhmu melakukan hal-hal yang tidak engkau lakukan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat itu dosamu sedang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikirim kepada orang yang membicarakanmu dan pahala orang yang membicarakan keburukanmu itu ditransfer pada dirimu. Maka tetaplah tersenyum walaupun orang-orang menuduh kita macam-macam. Lakukanlah apa yang menurut kita benar dan kita yakini itu benar dan tidak perlu mendengarkan ucapan-ucapan negatif dari orang-orang terhadap apa yang kita lakukan."